Halo sahabat, kembali bertemu di channel Agus Raharja. Kali ini saya ingin mengajak sahabat untuk melihat lebih dekat perayaan 2 November dalam tradisi Gereja Katolik sebagai hari peringatan arwah semua orang beriman, atau dikenal dengan nama Hari Arwah. Kali ini secara spesial saya akan mengajak sahabat untuk melihat lebih dekat bagaimana perayaan 2 November di Paramaribo, Suriname. Sebagaimana umat Katolik pada umumnya, umat Katolik di Paramaribo juga berkumpul untuk mendoakan arwah sanak saudara yang telah dipanggil Tuhan. Di Paramaribo, Suriname, misa untuk mendoakan arwah atau disebut Requiem al Arcelen dilaksanakan di Aula de RK Begraafplaats aan de Scheidbaanweg, Paramaribo. Misa kurang lebih berlangsung 1,5 jam. Setelah itu masing-masing menuju ke makam untuk mendoakan ahli waris yang telah dipanggil Tuhan. Tanpa terkecuali juga Monsinyur Karel Juni berziarah dan mendoakan orang tua dan ahli waris yang telah meninggal dunia. Pemakaman Katolik di Paramaribo sangat luas, namun sangat jauh berbeda dengan pemakaman Belanda yang kita kenal di Indonesia. Pemakaman Katolik di Paramaribo tidak ubahnya dengan makam yang ada di Indonesia pada umumnya. Setelah sekian tahun dibangunlah nisan permanen sesuai dengan kemampuan keluarga. Ada yang nisan dilapisi dengan keramik, marmer, adukan semen yang dibuat dengan persegi 4 dan sebagainya. Tanda salib secara umum melekat pada bangunan nisan. Di Paramaribo, selain dimakamkan pada umumnya di bawah tanah, ada pula yang dikremasi dan abunya diletakkan di dinding-dinding beton yang sudah disiapkan di area pemakaman. Jumlahnya belum begitu banyak, namun terlihat ada 3 dinding beton yang disiapkan untuk meletakkan abu jenazah dengan tanda salib dan nama. Bahkan juga ada foto yang melekat pada dinding dari nisan batu itu. Memasuki kawasan pemakaman di Paramaribo di tanggal 2 November tidak terasa asing dengan tradisi Katolik pada umumnya. Tanpa terkecuali di Indonesia, berziarah dan membersihkan makam serta mendoakan arwah sanak saudara yang telah meninggal menjadi pemandangan umum di 2 November. Mengapa gereja menetapkan doa untuk arwah sanak saudara yang telah meninggal? Karena gereja berkeyakinan bahwa mendoakan mereka yang telah meninggal agar jiwa-jiwa mereka boleh mendapat pengampunan dari Allah dan dibebaskan dari api penyucian. Api penyucian bukanlah neraka, tapi digambarkan sebagai keadaan surga dan neraka. Orang yang berada dalam api penyucian belum masuk surga, karena mereka masih harus dimurnikan dari dosa-dosanya. Karena itu, mereka yang berada dalam api penyucian ini membutuhkan doa dari umat yang masih hidup. Dalam Kamus Gereja Katolik nomor 1030, siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya, memang sudah pasti akan keselamatan abadinya. Tetapi ia masih harus menjalankan satu penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu, supaya dapat masuk ke dalam kegembiraan di surga. Demikianlah liputan spesial 2 November di Paramaribo, Suriname. Mari kita doakan sanak saudara serta siapapun yang perlu kita doakan, tentu tidak hanya pada tanggal 2 November, tetapi juga pada hari-hari lainnya di mana kita perlu mendoakannya agar mereka pun mendapat kebahagiaan di surga. Dari Paramaribo, Suriname, saya hadir menemani Anda. Semoga apa yang saya sampaikan sungguh berkesan dan berguna bagi sahabat. Tot Shin.